Budidaya jamur tiram. Budidaya jamur tiram adalah salah satu budidaya yang menurut saya itu sangat mudah sekali dilakukan. Teman-teman itu bisa melakukannya di mana saja asal itu indoor ya. Dia itu harus indoor untuk melakukan budidaya jamur tiram. Nah, apa keuntungan? Nah, salah satu keuntungan dari budidaya jamur tiram itu adalah dia itu bisa dilakukan dengan modal kecil ataupun dengan modal besar sekalipun. Dan dia juga bisa dilakukan di tempat sempit sekalipun ataupun di tempat yang besar sekalipun. Nah, di sini budidaya jamur tiram itu sangat fleksibel ya. Menurut saya itu dia sangat fleksibel dan ini cocok sekali untuk kalian ataupun para pemula ataupun kalian yang baru mau memulai usaha budidaya jamur tiram. Itu sangat bisa sekali dilakukan dengan yang kapasitas sedikit sekalipun. Nah, untuk teman-teman yang baru mau memulai usaha budidaya jamur tiram, itu saya sarankan untuk memulai di kapasitas 500 backlog ataupun 1000 backlog ya. Nah, tapi kalau apabila teman-teman mau mencobanya ataupun mau memulai di bawah kapasitas segitu, itu ya bisa saja. Tapi teman-teman hanya bisa mengetahui berapa jumlah jamur yang bisa dikeluarkan dalam satu backlog. Saya kira itu saja. Teman-teman di sini tidak bisa mempelajari apa itu yang namanya siklus jamur, kapan dia itu naik turunnya, berapa durasi ataupun berapa jangka waktu yang dia perlukan untuk dia itu dari panen raya ke panen raya yang lain. Terus teman-teman itu untuk mensurvei pasar dengan kapasitas di bawah segitu itu juga akan kesulitan untuk mencari penjual ataupun pengepul nantinya. Nah, kalau teman-teman mau mulai usaha budidaya jamur tiram itu saya rasa dalam skala uji coba ini itu teman-teman memulainya dengan di angka 500 ataupun 1000 backlog. Tapi apabila teman-teman punya modal yang lebih itu ya terserah. Kalau misalkan teman-teman mau memulai di angka lebih dari itu ya terserah saja, itu sah-sah saja asal teman-teman itu didukung dengan keilmuan yang cukup dan mentor ataupun pembimbing yang amanah pula ya, ataupun teman-teman punya supplier backlog itu yang amanah. Nah, untuk teman-teman yang di sini masih bingung seperti apa gambarannya budidaya jamur tiram itu apabila dilakukan di tempat sempit atau apabila dilakukan dengan kapasitas kecil itu seperti apa. Nah, kebetulan tadi siang saya mengambil video di salah satu kumbung saya yang semula itu rumah kosong, kemudian saya manfaatkan sebagai kumbung jamur tiram. Di situ ada kamar yang ukuran kurang lebih 4 kali 2 meter ya. Dia itu bisa menampung backlog kira-kira 750 backlog. Nah, kita akan lihat gambarannya nanti seperti apa budidaya jamur tiram di tempat yang sempit ataupun di lokasi yang sempit. Ini sangat bermanfaat sekali nanti untuk teman-teman yang baru mau memulai usaha budidaya jamur tiram. Itu bisa memanfaatkan lahan-lahan yang kosong seperti kamar ataupun dapur teman-teman yang ada area yang tidak terpakai, itu bisa dimanfaatkan sebagai budidaya jamur tiram. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, like, dan komen. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe. Nah, langsung saja kita akan lihat videonya. Jadi di dalam ruangan ataupun di kamar ini, jadi di dalam rumah ini ada ruangan ataupun kamar ya. Untuk luas kamar ini sendiri kita akan masuk. Luas kamar ini sendiri kurang lebih 4 meter kali 2 meter ya. Untuk luas kamar kurang lebih 4 meter kali 2 meter. Kemudian untuk isi dari kamar ini sendiri itu mampu menampung kurang lebih 750 backlog. Dia mampu menampung kurang lebih 750 backlog teman-teman. Nah, untuk tumpukannya itu kita susun 12 backlog untuk ke atas ya. Jadi untuk susunannya kita tumpuk
sebanyak 12 backlog. Untuk ke atasnya dia mampu menampung kurang lebih 750 backlog dalam ruangan 4 kali 2 meter. Untuk jarak jalan sendiri, jaraknya ini kita kasih 70 cm. Jarak antar tiang dan tiang itu kita kasih lebar 70 cm, teman-teman. Dan ini sangat efektif sekali untuk teman-teman apabila ingin memanfaatkan ruangan yang tidak terpakai teman-teman di rumah. Itu kalian bisa memanfaatkan ruangan ini untuk budidaya jamur tiram seperti itu, dan untuk perawatannya sangat mudah sekali. Ini untuk dindingnya, ini dinding tembok. Dinding tembok apabila nanti di musim panas itu biasa kita siram untuk dindingnya seperti ini. Nanti dia akan menyerap air dan untuk suhunya akan lumayan bertahan lama untuk kelembapan, dan dia mampu menurunkan suhu yang cukup lama, teman-teman. Tapi kelemahan dari ruangan ini, kelemahannya itu dia kurang untuk sirkulasi udaranya. Sirkulasi udara kita hanya melubangi untuk ke atasnya sini, teman-teman. Sirkulasi udara kita hanya melubangi di sini, kemudian di sini. Ini sangat minim sekali untuk sirkulasi udaranya. Itu kekurangan dari ruangan ini, teman-teman. Nah, untuk pintunya ini memang kita copot. Pintunya memang kita kecopot agar memperbanyak sirkulasi udara yang masuk di dalam kamar ini. Jadi ini mungkin nanti bisa menjadi gambaran teman-teman yang apabila mau memulai usaha budidaya jamur tiram dan atau ingin memanfaatkan ruangan-ruangan yang tidak terpakai teman-teman di rumah, nantinya bisa dimanfaatkan sebagai ruangan untuk budidaya jamur tiram. Nah, itu tadi videonya, teman-teman sudah melihat bagaimana gambarannya, ataupun teman-teman nanti bisa mengira-ngira sendiri seperti apa budidaya jamur tiram di lahan yang sempit. Itu bisa atau tidak. Yang jelas yang perlu diperhatikan itu teman-teman untuk budidaya itu harus di dalam ruangan ataupun harus indoor ya. Teman-teman bisa melakukannya di dalam kamar yang tidak terpakai ataupun garasi yang tidak terpakai. Itu teman-teman tinggal membuat rak ataupun rak yang untuk menyusunnya ke atas. Setelah itu teman-teman tinggal merawatnya, dan disitu teman-teman sudah bisa budidaya jamur tiram. Dan itu sangat mudah sekali untuk perawatannya. Teman-teman tinggal mengatur suhunya sesuai apa yang diinginkan oleh jamur tiram. Untuk syarat-syarat tumbuh jamur tiram sudah saya share di video saya yang lain, silahkan dicek saja seperti apa syarat yang diperlukan jamur tiram untuk bisa tumbuh. Nah, dengan tahap uji coba seperti ini, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan teman-teman itu adalah memahami apa itu yang namanya siklus jamur, kapan itu dia naik turunnya jamur. Teman-teman juga bisa mempelajari untuk pemasaran jamur itu seperti apa, dan teman-teman juga di situ bisa survei pasar. Teman-teman juga bisa mencari penjual ataupun pengepul di pasar nantinya dengan kapasitas 500 ataupun 1000 backlog. Saya kira itu akan cukup untuk teman-teman mempelajari tahap awal bagaimana budidaya jamur tiram itu dilakukan. Nah, setelah itu apabila teman-teman merasa cocok ataupun teman-teman itu nantinya merasa diuntungkan dengan budidaya jamur tiram, teman-teman bisa melakukannya ataupun mengembangkannya itu ke skala yang lebih lanjut lagi. Nah, mungkin sekian itu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman di rumah yang mau memulai untuk budidaya jamur tiram ataupun mau memanfaatkan lahan-lahan yang tidak terpakai teman-teman di rumah untuk menghasilkan uang. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe,
Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya di sini Dwi Murianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.